Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Insyaallah kita akan mempelajari kitab Al-Akhlaqu lil Banin. Akhlak untuk anak-anak. Ya, tadi helai lagi kamu. Ya. Gimana adabnya kalau misalnya kita nguap? Ya, tutup dengan tangan. Tapi ingat jangan pakai tangan orang lain. Gitu. Ya gitu. Ya, ini pakai tangan. Bisa, guys. Ya. Jangan pokoknya itu juga kalau tangan kiri jangan gini kan ini mah bekas itu. Tapi gini balikin. Ya. Oke, paham? Ya, itu kan kebayang kalau misalnya Farel habis makan jengkol. Pasti itu makanya tutupin. Karena nguap itu adalah perbuatan setan dan kita harus menghindarinya atau menahannya dengan cara ditutup dengan tangan. Nah, kita akan mempelajari kitab ini ya tentang bagaimana seorang anak itu memiliki akhlak. Berakhlak, berbicara dengan orang tua, berbicara dengan temannya, berbicara dengan orang lain. Itu semuanya harus dengan akhlak dan adab. Misalnya kita mau beli makanan, jangan secorowokan. Mang beli, nah, nggak gitu. Tapi mang meser, mang punten meser. Apalagi kalau misalnya yang jualannya itu orang tua, maka kita harus menghormatinya. Ya, tetap harus assalamualaikum bu, bade meser. Bu mau beli ini, jangan secorowokan. Gitu. Terus beli langsung nakolan. Eta mah preman biasanya yang kayak gitu. Oke, paham belum? Nah, judul yang pertama adalah bimaza yatakhallaqul walad. Bagaimana seorang anak itu berakhlak, beretika dalam kehidupannya. Yang pertama, yajibu 'alal waladi ayatakhallaqa bil ahlaki al hasanah min sigorihi. Seorang anak itu harus memiliki akhlak. Akhlak yang gimana? Akhlak yang baik. Dari kapan? Dari kecil. Min sigorihi. Dari kecil. Ya. Ini anak kecil bukan? Anak kecil bukan? Oh, anak kecil. Ya. Ini anak kecil semuanya. Jadi harus memiliki akhlak dari kecil. Nah, dari kecil itu berarti dibiasakan. Sekarang berarti alhamdulillah yang ngaji di sini itu berarti sudah mulai belajar akhlak. Belajar bagaimana cara nanti kita akan belajar bagaimana akhlak bersama orang tua, ya. Bagaimana akhlak di sekolahan, bagaimana di pengajian nanti akan dibahas semuanya. Nah, jadi kita harus berakhlak mulai dari kecil. Untuk apa? Biar apa? Liya'isha mahbuban fi kibarihi. Agar kita dicintai. Kapan? Pengen gak cintai? Kalau orang itu dicintai, itu pasti banyak yang ngasih. Sot gerak. Ya. Kalau orang misalnya nih, orang tua itu ngasih ke kita uang, itu karena apa? Karena orang tuanya baik dan juga karena kitanya memiliki akhlak jadi anak yang baik. Coba kalau misalnya kita Jenal pulang. Oke jam 12 malam. Bergadang misalnya Jenal. Ya. Ini juga misalnya Sandi disuruh sholat gak mau, disuruh ngaji gak mau. Kira-kira orang tua bakal baik gak ke kita? Karena dia nggak nurut. Begitu juga dalam kitab ini kita belajar akhlak, karena belajar akhlak itu adalah
belajar akhlak itu adalah perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi biar kita nanti bisa apa yang kita harapkan dari Rasulullah, mendapatkan syafaatnya. Makanya kalau kita ingin mendapatkan syafaat dari Rasulullah harus mengikuti perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, termasuk Aipal sebagai guru ngaji. Aipal baik tuh, lalu misalnya baik tuh Aipal. Baik. Tapi lalu misalnya Ainu Bader yang nakal. Kira-kira ku Aipal dinyahin mal. Dicintai mal. Enggak kan? Tapi karena semuanya santri ARM ini baik-baik, jadi Aipal tetap nyaah. Biar semuanya menjadi anak yang pintar, bager, soleh. Solah ini mah. Soleh, ya gitu. Li'aisha mahbuban fi kibarihi, agar kita dicintai, ya. Rasulullah SAW itu adalah banyak orang yang mencintai Rasulullah. Kenapa? Karena Rasulullah orangnya baik. Ya. Coba sekarang kalau di kehidupan anak-anak, baik itu gimana? Hah? Sodako. Jangan langsung sodako. Tadi kata Jena sodako, tapi Jena langsung sodako Tara. Oh, kenapa gitu ya? Berarti nanti kita lihat ya. Besok Jena sodako. Ya. Satu orang dikasih cilok. Siap? Ragu-ragu. Ya minimal gini, kalau misalnya kita lagi apa ya? Main ke rumah misalnya Jihan ini siapa namanya? Salwa main ke rumahnya Naura. Nah, di Naura tuh nanti main ke rumah aku, kata Naura. Ayo gitu. Pas main ke rumah Naura tuh di meja tuh ada makanan. Wah, pas ada anak-anak langsung diumpetin ke kamar, nggak boleh dimakan. Nah, itu baik gak? Nggak baik. Tapi ketika ada yang main, mau gak nih nyobain ini namanya ranginang buatan ibu aku nih, cobain. Ya, diambil sedikit nih, cobain gitu. Ya. Dan juga kalau misalnya main nih, kalau main di rumah itu kan pasti lama kan main tuh. Dikasih minum atuh. Kan tamu ini teh, ya, tamu. Nah, itu juga kalau misalnya lagi jajan, ya, banyak jajanannya banyak nih. Misalnya ayah, woi lagi, woi. Tutup. Ya, makanya biasain. Nanti jadi kebiasaan. Kalau misalnya nanti kita huai pasti gini, set. Itu. Yardo anhu rabbuhu, dan juga akan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala ridho kepada kita, insya Allah semua yang kita inginkan akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yardo anhu rabbuhu wa yuhibbu ahluhu, bakal dicintai sama keluarganya. Ya. Dicintai sama kakaknya. Kalau ini adik berarti dicintai sama kakaknya. Dan juga kalau kakaknya baik, pasti dicintai sama adiknya. Dicintai pasti. Gitu ya. Wa jami'un nas, dan juga dicintai oleh semua orang. Begitu. Jadi yang pertama ini kita harus berakhlak dengan akhlak yang baik. Yang kedua, wajibu alaihi aidan, dan juga wajib bagi dia apa? Ayyabta'ida anil akhlaqil qabihah, menjauhi akhlak-akhlak yang jelek pun jelas. Menjauhi jelek-jelek yang tercela. Akhlak yang tercela itu dihindari. Misalnya kita ngambil buah orang. Nah, itu siapa? Udah jangan tuduh orang. Itu nggak boleh. Kecuali kalau misalnya, nah itu mangga punya mama aku, ya gitu. Yuk kita ala, oke, gitu, nggak apa-apa kalau itu mah. Kalau punya orang mah nggak boleh. Ya, kalau nyoba ke masjid pakai sendal jelek, pulang-pulang sendalnya bagus, itu juga nggak boleh. Ya, ini kalau yang perempuan biasanya pensilnya mah di rumahnya udah segini, tiba-tiba pulang udah panjang lagi. Ya, kalau beli nggak apa-apa, mah. Kalau beli nggak apa-apa. Yang nggak boleh itu kalau misalnya ditukerin kan.
kaila yakuna makruhan. Nah, kenapa kita harus menghindari akhlak yang jelek? Liyakuna kaila yakuna makruhan, agar kita tidak jadi orang yang dibenci. Kalau sekarang semuanya pengen jadi anak yang dicintai atau dibenci? Cintai. Ya. Nah, orang pengen dicintai atau dibenci? Dicintai pasti. Ya. Jadi ketika kita menghindari akhlak-akhlak yang jelek, agar apa? Agar kita tidak menjadi orang yang dibenci. La yardu anhu rabbuhu, tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, wala yuhibbuhu ahluhu, dan tidak dicintai sama ibunya. Bayangkan coba. Kalau kita dalam tinggal satu rumah, terus ibu kita nggak suka sama kita. Bayangkan gimana? Pasti nggak betah kan di rumah? Begitu juga dan juga pastinya di rumah itu kita nggak betah, nggak bisa belajar, nggak disayang sama kedua orang tua. Bagaimana coba? Ya kita bisa betah di rumah, bisa nyaman di rumah karena apa? Disayang sama orang tua, gitu ya. Wala ahadun minan nas. Jadi biar kita tidak menjadi orang yang dibenci oleh seorang pun, oleh semua manusia. Jadi ketika kita ingin dicintai, maka kita harus memiliki akhlak yang baik. Dan ketika kita ingin dicintai, maka kita harus menghindari akhlak yang buruk. Perbuatan-perbuatan yang jelek kita harus hindari agar semuanya kita menjadi orang-orang yang dicintai oleh manusia dan juga dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, kita cukupkan untuk malam ini. Mudah-mudahan ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.